Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa saya memperkenalkan diri saya dan tak panjang-panjang saya berbicara. Saya Master Hilman. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini saya diberi kesempatan untuk membuat video cara menutup mata batin. Di video sebelumnya, saya sudah membahas bagaimana cara membuka mata batin, ya kan? Nah, secara mandiri tentunya. Nah, salah satunya yaitu dengan meditasi. Salah satunya adalah dengan bermeditasi, ya kan? Dan itu termasuk cara terbaik yang bisa diupayakan agar mata batin terbuka bagi si pemula. Saya tegaskan, bagi si pemula, cara membuka mata batin yang dahulu, ya kan? Nah, sekali lagi saya katakan video ini ditunjukkan untuk pemula, ya. Dan insya Allah hasilnya pun bermacam-macam. Ada yang berhasil dan ada juga yang tidak berhasil. Tapi sebagian besar yang serius mempelajarinya, insya Allah dapat memanfaatkan segi positif di kehidupannya, ya. Dalam video sebelumnya banyak sekali yang berkomentar miring tentang metode yang saya ajarkan tidak aman. Nah, ya, kalau soal komentar di luaran sana terserah, monggo, Anda bebas melontarkan perkataan Anda dan Anda bebas mengomentari hal apapun itu. Nah, ya. Lalu sebenarnya mata batin tidak harus identik dengan menembus alam gaib. Suatu contoh, saya beri contoh ya, melihat jin, melihat setan, ya kan, melihat sifatnya itu, kalau orang Jawa itu bilangnya gendruwo, kuntilanak, bahkan pocong, apapun itu sifatnya jin, ya. Dan hal-hal bentuk gaib lainnya. Saya beri contoh yang logika. Ini suatu kertas, ya. Ini kertas. Kalau kertas kita lihat dengan tembus mata naluri kita yang biasa, mata kita, ya kan, logikanya itu tidak bisa menembus kan. Nah, sekaligus seperti itu. Tetapi kalau kita dengan niatan betul-betul, bisa terjadi hal seperti itu. Tetapi saya ulangi lagi, semua itu pembelajaran untuk pemula. Buka mata batin yang saya ajarkan sebenarnya lebih mengarah ke daya spiritualitas, ketenangan batin, dan ketajaman intuisi. Nah, metode ini yang saya ajarkan dalam video sebelumnya, insya Allah saya jamin aman yang siap melakukannya, ya kan? Aman yang siap melakukannya. Sekali lagi saya tegaskan, yang siap melakukannya. Pokoknya metode-metode yang saya ajarkan sebelumnya insya Allah aman dan siap yang melakukannya. Pahami ya? Nah, kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana cara mudah untuk menutup mata batin, ya kan? Karena ternyata tak semua orang siap terbuka mata batinnya, karena semua orang itu terkadang tidak siap untuk membuka mata batinnya. Entah mungkin dia itu masih belum siap karena grogi, ataupun karena tidak siap untuk melihat hal-hal yang menakutkan dan menyeramkan. Itu bisa terjadi dalam diri kalian masing-masing, ataupun terkadang kalau kalian itu sudah tahu, ya kan, sudah tahu bagaimana sosok makhluk-makhluk astral atau makhluk halus di luar sana. Karena ternyata tak semua orang siap terbuka mata batinnya disebabkan faktor yang tadi saya ucapkan. Banyak yang khawatir ketika mata batin telah terbuka, ya hal-hal itu bisa terjadi, ya bisa mengalami peristiwa-peristiwa aneh yang justru dianggap malah mengganggu dunia gaibnya, ya kan? Nah, untuk bisa tertutup mata batinnya ada dua cara. Ingat-ingat,
Untuk bisa menutup mata batinnya ada dua cara. Yang pertama, cara yang berupa doa menutup mata batin. Doa itu mustajab. Semua doa yang kita amalkan dan saya amalkan itu insya Allah mustajab. Karena memang sebenarnya doa menutup mata batin ini saya khususkan bagi Anda yang muslim, ya. Yang muslim nantinya kalau ingin ditutup mata batinnya dan kurang siap untuk melihat makhluk-makhluk di luar saya, insya Allah saya akan memberikan amalan buat muslim. Sifatnya yang kedua adalah tata caranya relaksasi dan meditasi, ya. Cara ini bisa dilakukan oleh siapapun, entah itu Islam maupun non-Islam. Dan ini memang saya khususkan bagi yang non-muslim, ya. Saya khususkan bagi non-muslim. Namun bagi Anda yang muslim bisa pula Anda melakukannya. Jadi Anda yang muslim bisa menjalankan relaksasi atau yang meditasi, ya kan? Ya, sesuai dengan kondisi Anda. Tentunya seperti itu. Nah, langsung kita bahas soal keduanya, ya. Nah, untuk penjelasan yang tadi saya beritahu, nah kali ini saya ingin membahas satu persatu dari dua cara tadi, ya. Yang pertama saya tadi bilang khusus muslim, ya kan. Nah, khusus bagi Anda yang seorang muslim bisa melakukan langkah-langkah menutup mata batin dengan doa. Nah, tentu saja ini tidak dilakukan sekali, mesti berkali-kali. Nah, agar benar-benar tertutup secara sempurna, ya kan. Jadi bisa nanti dilakukan berkali-kali nantinya. Namun terkadang memang ada orang yang hanya sekali saja sudah bisa menutup mata batinnya. Itu terkadang memang orang yang memang benar-benar fokus terhadap melangkahnya atau sifatnya itu benar-benar bersih lah sifatnya itu. Nah, itu pun tak banyak orang seperti itu. Rata-rata orang perlu melakukan berulang-ulang. Rata-rata agar kenapa? Agar benar-benar bisa tertutup dengan stabil, ya kan? Nah, Anda lakukan selama 1 minggu atau bahkan 2 minggu berturut-turut dan didahului sholat hajat, ya. Pasti Anda sudah tahu, semua orang muslim sholat hajat itu pasti 2 rakaat, ya kan. Sholat hajat 2 rakaat. Antara waktu Anda bisa jalani sendiri, tapi saya sarankan antara waktu bisa nanti jam 3 atau setengah 4, ya. Jam 3 pagi atau setengah 4, ya kan, dini hari. Nah, atau bisa di sepertiga malam terakhir, ya monggo, itu terserah Anda yang melakukan. Yang penting saya udah kasih gambarannya seperti itu. Jadi seperti ini ya langkah-langkah untuk mengucap niatnya. Bagaimana Anda nanti mengucapkan niatnya dengan betul-betul. Tapi ingat, semua itu harus Anda lakukan dengan tanpa najis atau setelah berwudu. Ya, tentunya Anda nanti hilangkan semua kenajisan Anda yang Anda bawa, entah itu Anda dari pulang kerja ataupun entah itu dari kelayapan. Yang penting intinya Anda melakukan ini harus dengan dengan tidak najis, ya, dengan bersih, ya. Jadi seperti niatnya, ya Allah, aku niatkanlah dan aku izinkanlah mata batinku tertutup, ya. Jadi sifatnya seperti ini. Semua ulasi dengan doa yang Anda bisa, dengan awali bismillah, alhamdulillah, ataupun wasilah seperti itu, ya. Nah, terus Anda niatkan di hati Anda, ya Allah, niatkanlah dan izinkanlah mata batinku segera tertutup, ya kan, mata batinku tertutup, ya.
Niatkanlah itu, niatkanlah itu, niatkanlah itu, ucapkan 3 kali berturut-turut. Selama Anda mengucapkan, Anda harus fokus, ya kan? Anda harus fokus, hening, terutama seperti itu, ya kan? Tuh, nah, dengan sepenuh hati tentunya. Kemudian sholat hajat Anda lakukan. Jadi seperti ini. Saya kasih gambarannya. Setelah sholat hajat Anda lakukan 2 rakaat, ya kan? Setelah sholat hajat Anda lakukan, Anda niatkan tadi, ya, Anda niatkan kata ini, Allah, segeralah tutuplah mata batinku. Nah, sebelum Anda berniat, Anda wasilahlah terhadap Nabi Muhammad, waliullah, ya kan? Anda wasilah. Biasanya yang wasilah pasti udah tahu semua. Dan tentunya setelah Anda wirid, ya kan? Setelah Anda wiridan, nah itu Anda lakukan dulu, ya, niatkanlah setelah itu. Jadi setelah Anda wasilah, wirid, terus habis itu niatkanlah. Dan dengan niat pun itu diharuskan untuk memejamkan mata. Jadi memang harus tetap dalam hati, benar-benar dengan fokus. Seulas tadi, Anda selesai sholat hajat tadi, sholat selanjutnya bacalah istighfar, ya, sebanyak 33 kali lah. Sifatnya ganjil, ya kan? Sifatnya ganjil. Anda harus membacanya 33 kali. Pakai wiridan kan bisa, ya kan? Pakai tasbih maksud saya. Nah, lalu baca istighfar Allah, istighfar Allah. Setelah istighfar, nah, lalu bacalah Allah sebanyak 99 kali, ya kan? Sifatnya ganjil, harus ganjil. Jadi setelah Anda tadi wiridan atau dzikiran, ya Allah, istighfar kan, astagfirullahaladzim. Nah, lalu Anda niati, ditutup dengan doa lagi, yaitu niati dengan, ya Allah, tutuplah mata batin ini, ya kan? Nah, nanti jadi seperti ini. Setelah Anda wiridan tadi, dzikiran, Anda setelah itu Anda pejamkan mata, ya Allah, berniatlah dalam hati, ya Allah, tutuplah indera keenam ini yang saya miliki, ya kan? Atau tutuplah mata batin ini yang saya alami, kan? Saya tidak lagi bisa melihat makhluk gaib, biar saya tidak bisa lagi melihat makhluk gaib atau makhluk-makhluk lainnya. Nah, lalu ucapkan syukur alhamdulillah dengan sepenuh hati. Ulangi niatan tadi 3 kali dengan tarikan nafas, keluarkan nafas dengan pelan dan perlahan. Bisanya Anda bisa rileks atau tenang, pada intinya seperti itu, ya kan? Nah, syukur dengan sepenuh hati. Lalu setelah itu syukurilah dengan sepenuh hati. Nah, sungguh-sungguh menutup dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mata batin Anda tertutup. Intinya seperti itu. Lalu cara yang kedua, saya berikan untuk yang non muslim, ya kan? Saya bilang tadi berrelaksasi dan bermeditasi, ya. Nah, cara ini bisa Anda lakukan di waktu malam hari. Di waktu malam hari usahakan sebelum Anda tidur. Jadi di waktu yang sunyi, di waktu yang tenang, pada waktu malam hari. Nah, pada waktu malam hari sebelum Anda tidur, dan segeralah tidur usai Anda melakukan. Nah, segeralah tidur usai Anda melakukan meditasi dan relaksasi tadi, ya kan? Nah, karena pada malam hari adalah nilai-nilai saatnya rileks, ya kan? Jadi tubuh kita setelah capek seharian, setelah seharian beraktivitas, ya kan? Kita melaksanakan relaksasi dan meditasi. Nah, setelah itu segeralah tidur. Untuk apa? Untuk merelaksasikan pada diri Anda dan tubuh Anda. Untuk menutup mata batin itu diperlukan beberapa cara. Kali ini saya akan memberi ulasan beberapa cara. Nah, yang pertama, usahakan
Anda mencari tempat yang memang jauh dari kebisingan, nyaman, hening, tanpa ada suara apapun, walaupun itu suara hewan ya. Jadi usahakan, saya bilang usahakan ya, usahakan mencarilah tempat yang memang benar-benar nyaman ya, benar-benar nyaman dan rileks untuk menjalankan relaksasi ini. Nah, kalau sudah kalau Anda sudah kalau Anda sudah dapat tempat ya kan, entah itu di sekeliling Anda atau di lingkup rumah Anda atau di belakang rumah mau kerja, terserah Anda, yang penting intinya adalah nyaman, hening dan tenang. Lalu Anda di tempat itu, entah Anda nantinya duduk ataupun, tapi saran saya Anda bersila. Jadi seperti ini, saran saya usahakan carilah tempat yang memang benar-benar datar ya, datar, entah itu di latar di depan halaman atau di belakang rumah yang belakangnya itu datar, ataupun di tempat kamar yang ruangannya itu tenang, sunyi dan nyaman. Usahakan Anda bersila. Kalaupun tidak ada tempat seperti itu, duduk tidak masalah, cuman terkadang tidak bisa fokus. Kalau duduk itu tidak bisa fokus. Nah, usahakan Anda bersila. Usahakan Anda bersila. Apa ini namanya? Ini harus punggung itu harus lurus ya, lurus. Posisinya harus lurus. Usahakan hawa di lingkup kita ini tenang. Usahakan lurus, tegak lurus. Nah, habis itu tangan kanan dan tangan kiri kita, telapaknya kita tempelkan seperti ini. Kita tempelkan, berpelan-pelan kita tempelkan. Pertama-tama tariklah nafas pelan-pelan, heningkan semua tempat. Tariklah nafas pelan-pelan, pejamkan mata, keluarkan hembusan nafas itu perlahan-lahan seperti itu. Ulangi seperti itu terus-menerus sampai Anda menemukan titik nyaman pada posisi Anda, ya kan? Usahakan terus-menerus sampai Anda menemukan titik nyaman, ya. Usahakan menemukan titik nyaman. Lalu kalau Anda sudah menemukan titik kenyamanan Anda, segeralah ucapkan niatnya. Nah, itu yang paling penting. Ucapkan niatnya. Jadi niatnya seperti ini. Nah, saya bicara ini untuk tata cara non-muslim ya. Niatnya seperti ini. Pertama-tama dari bahasa saya mungkin nanti Anda bisa jabarkan. Entah itu caranya Anda bagaimana, yang penting wasilah dulu terhadap Tuhan-Tuhan dan malaikat-malaikat Anda. Lalu setelah itu Anda niati, ya Tuhanku, seperti itu ya, ya Tuhanku, sesegeralah tutup mata batin ini atau tutup indera keenam ini ya Tuhanku, karena saya tidak kuat untuk menghadapinya dan menjalaninya ya Tuhanku. Seperti itu, ulangi seperti itu, ulangi seperti itu. Ulangi 3 kali ataupun pokoknya sifatnya ganjil, maksimal 7 kali lah, maksimal 7 kali Anda ulangi itu, 3 kali atau 7 kali Anda ulangi itu sampai Anda menemukan titik kenyamanan Anda. Titik kenyamanan itu tidak bisa diartikan semua orang pasti mempunyai dan membedakan titik kenyamanan sendiri-sendiri, karena semua itu ketergantungan karena semua itu tergantung pada diri masing-masing seseorang yang menjalani relaksasi. Jadi semua itu tergantung pada Anda yang menjalaninya, Anda yang merubah semua di kehidupan Anda, itu Anda sendiri, bukan orang lain. Nah, tetapi saya membantu Anda dan saya memberi lantaran Anda, ya kan? Karena Anda mempunyai keinginan hal seperti itu. Kalaupun Anda nantinya untuk masih tidak bisa untuk menutupi itu, nanti bisa konsultasi dengan saya.
ya kan? Nanti bisa konsultasi dengan saya langsung. Insya Allah saya akan memberi solusinya, entah itu nanti bagaimana caranya dan entah itu nanti bagaimana amalannya. Jadi seperti itu. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semuanya, dan semoga barokah bagi Anda semuanya. Sesegera mungkin saya meminta maaf kalau mungkin ada salah-salah kata yang mungkin tidak berkenan di hati Anda semuanya. Saya Master Hilman, dan saya meminta maaf kepada para pemirsa semua. Semoga ini bermanfaat ya. Sekian dari saya Master Hilman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.